Hai sahabat Upscape sekalian, saya Yomil Fajri, tutor Upscape Indonesia. Kali ini kita kembali lagi di program 40 hari pasti PNS oleh Upscape Indonesia. Dan pada video kali ini, Yomil akan memberikan sahabat Upscape sekalian pembahasan soal SKB CPNS sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terbaru. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal SKB CPNS tentang topik manajemen keperawatan. Ya, atau lebih tepatnya di area kepemimpinan dan manajemen. Jadi, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke video pembahasan soalnya. Sekarang kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama ini, sahabat Upscape sekalian, ini subtopiknya bicara tentang tipe kepemimpinan atau karakter kepemimpinan sahabat Upscape sekalian. Ya, bunyi soalnya, seorang kepala ruangan memiliki kepribadian yang sangat keras, tapi masih mau mendengarkan saran dan masukan dari bawahannya. Namun, dia tetap memegang kendali pengambilan keputusan. Apakah karakter kepemimpinan kepala ruangan tersebut? Apakah A. autokratis, B. demokratis, C. birokratis, D. partisipatif, atau E. laissez-faire? Nah, sahabat Upscape, bagi yang komen nih, kok kayak gini ya bentuk soal atau bentuk kasus dari soal yang pertama. Seperti inilah model-model soal SKB CPNS, sahabat Upscape sekalian. Yang membedakan soal SKB dengan soal UKOM, ya, atau uji kompetensi nurse atau uji kompetensi D3 keperawatan kita, itu kalau di uji kompetensi bentuk soalnya, strukturnya udah jelas. Tapi kalau di soal-soal SKB, strukturnya memang agak kurang jelas, tapi poin-poin terkait dengan topik dan jawaban itu masih relevan sahabat Upscape. Model-model soal yang seperti inilah yang mungkin akan sahabat Upscape hadapi nanti di pelaksanaan SKB CPNS yang akan dimulai tanggal 9 sampai 20 Desember tahun 2024 ini. Ya. Nah, sekarang sahabat Upscape sekalian, kita masuk ke pembahasan soal terkait dengan soal yang pertama ini, tentang tipe kepemimpinan. Terkait dengan tipe kepemimpinan sahabat Upscape sekalian, itu setidaknya sahabat Upscape harus menguasai 5 tipe kepemimpinan. Ya. Ada 5 tipe kepemimpinan yang setidaknya sahabat Upscape sekalian harus kuasai. Yang pertama itu adalah tipe kepemimpinan autokratis. Yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, partisipatif. Yang keempat, birokratis. Dan yang kelima adalah laissez-faire. Nah, ini adalah 5 tipe kepemimpinan yang harus sahabat Upscape dan teman-teman kuasai. Nah, Yomil kasih tips sedikit sahabat Upscape, agar kita bisa menguasai ini dengan mudah. Kita bisa bedakan kelima tipe kepemimpinan ini dilihat dari bagaimana pimpinannya dalam membuat keputusan. Ya. Jadi tipe kepemimpinan tadi bisa kita bedakan dia dengan mudah dengan cara kita tahu nih bagaimana cara pimpinan tersebut membuat keputusan. Ada 2 indikator yang dilihat di sana, gimana proses pengambilan keputusannya dan gimana penentuan hasil akhir keputusan. Ya. Jadi kita akan lihat nih bagaimana pimpinan-pimpinan itu berproses mengambil keputusan dan menentukan hasil akhir keputusan. Nah, kita mulai dari autokratis, sahabat Upscape sekalian. Autokratis itu ciri khasnya adalah pimpinan mendominasi penuh. Ya. Jadi karakternya seringkali itu dijelaskan, ya dia tidak ingin keputusannya itu dibantah oleh yang lain. Karakternya keras, karakternya tegas, semua orang harus mematuhi apa yang telah dia putuskan. Nah, itu biasanya narasi-narasi soal yang berkaitan dengan autokratis, sahabat Upscape. Ya, jadi autokratis ciri khasnya pimpinan mendominasi penuh semuanya,
Bawahan tugasnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh si pimpinannya. Ya. Jadi, oleh karenanya kalau tipe pemimpin yang autokratis itu dalam berproses dan menentukan hasil akhir, semua berada di tangan pimpinan. Nah, itu yang autokratis. Terus kemudian yang demokratis, ya, ini lawan dari autokratis tadi. Kalau di autokratis pimpinannya mendominasi penuh, sahabat Upscape. Kalau demokratis itu ciri khasnya adalah pimpinan bersama-sama dengan bawahan. Ya, yang satu tadi tegas, keras ya, nggak ingin dibantah. Kalau yang demokratis itu dia melibatkan bawahannya, bersama-sama dia dengan bawahannya. Jadi dalam berproses dan menentukan hasil akhir, kalau dia tipe pemimpin yang demokratis, kata kuncinya adalah bersama-sama. Jadi dia melibatkan bawahannya dalam berproses dan menentukan hasil akhir. Itu yang demokratis, ya. Jadi makanya itu demokratis sangat berlawanan dengan autokratis karakternya, ya. Yang ketiga partisipatif. Nah, partisipatif ini di tengah-tengah nih sahabat Upscape posisinya. Separohnya autokratis, separohnya demokratis. Ya, makanya seringkali diistilahkan partisipatif ini adalah tipe kepemimpinan yang merupakan gabungan dari tipe demokratis dan tipe autokratis. Karena separuh-separuh nih karakternya. Separuh karakternya condong ke autokratis, separuh karakternya condong ke demokratis. Berada di tengah-tengah dia. Nah, bagaimana bentuknya tuh? Ya, jadi tipe pemimpin yang partisipatif itu dalam berproses sahabat Upscape, dia ajak bawahannya. Bersama-sama dia dengan bawahannya dalam berproses. Ya, ditanyain tuh apa kritik, saran, dan masukan kepada bawahan. Tapi dalam menentukan keputusan akhir, tetap pimpinan yang memegang kendali. Ya, ini yang mirip autokratis kan? Kalau di demokratis, pimpinan yang demokratis kan, keputusan akhir pun diambil berdasarkan keputusan sama-sama dengan bawahan. Tapi di partisipatif enggak. Partisipatif, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan. Nah, itu yang partisipatif, sahabat Upscape. Ya. Next, kalau birokratis itu adalah tipe pemimpin yang sangat patuh terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. Sehingganya yang membedakan pimpinan yang birokratis dengan yang lainnya adalah dalam berproses dan menentukan hasil akhir, si pimpinan sangat patuh atau sangat taat dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Nah, ini kata kunci untuk birokratis. Nah, sedangkan yang terakhir laissez-faire. Laissez-faire ini adalah tipe pemimpin yang perannya minim, sahabat Upscape. Ya, perannya minim, banyak bertindak sebagai fasilitator atau sebagai sumber informasi saja. Nah, karena sebagai fasilitator dan sumber informasi aja, tentu bawahan yang akan lebih banyak mendominasi. Nah, sahabat Upscape sekalian, itu penjelasan mengenai tipe kepemimpinan. Kalau kita hubungkan dengan soalnya ya, di sini kita melihat kepala ruangan memiliki kepribadian yang sangat keras. Ya, memiliki kepribadian yang sangat keras. Kemudian masih mau mendengarkan saran dan masukan dari bawahannya. Karena dia masih mau mendengarkan masukan dari bawahan, nah ini masih bisa dikatakan ini demokratis, sahabat Upscape sekalian. Ya, sampai kalimat ini. Ya, karena di dalam berproses dia mendengarkan bawahan. Nah, tapi kata kuncinya sahabat Upscape sekalian, itu bisa kita lihat di kalimat terakhirnya. Namun, dia tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan. Nah, memegang kendali dalam pengambilan keputusan ini mengartikan bahwa keputusan akhir berada di tangan pimpinan. Ya, jadi kita lihat di sini sahabat Upscape, prosesnya dia melibatkan bawahan ya, karena dia mau mendengarkan bawahannya, bersama-sama dia dengan bawahannya dalam berproses, tapi dalam menentukan hasil akhir semua tetap berada di tangan pimpinan. Nah, tipe kepemimpinan ya atau tipe pemimpin yang dalam prosesnya sama-sama, tapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan pimpinan, itu adalah tipe partisipatif, sahabat Upscape sekalian.
Maka jawaban soal yang pertama itu adalah opsi D. Ya. Dan sahabat Upscape sekalian, ya, di program bimbel kita nih, sahabat Upscape, kita menjelaskan secara mendetail nih model-model tipe kepemimpinan dan bagaimana penerapannya di masing-masing unit pelayanan keperawatan sahabat Upscape. Ya. Jadi bagi sahabat Upscape yang ingin detail mengetahui tentang tipe kepemimpinan ini, silahkan daftar di program bimbel kita ya, sesuai dengan informasi yang ada di slide ini. Oke sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Kali ini topiknya adalah metode penugasan perawat. Ya, metode penugasan perawat. Bunyi soalnya adalah kepala ruangan membagi tugas perawat di mana perawat akan bertanggung jawab terhadap 1 atau 2 orang pasien yang telah dibagi berdasarkan tingkat ketergantungan pasien dan akan mendapatkan pasien yang berbeda setiap kali shift dinas. Apa metode penugasan yang diterapkan? Apakah metode kasus? Apakah metode tim? Metode primer, modular, atau fungsional? Nah, sekarang kita bahas sahabat Upscape sekalian. Ya. Jadi, sahabat Upscape sekalian, untuk metode Upscape juga ada 5 yang harus sahabat Upscape kuasai. Ya. Nah, itu mulai dari metode kasus, metode tim, primer, modular, dan fungsional. Emil akan jelaskan masing-masing nih ya, secara simpel ciri khas dari masing-masing metode ini. Yang pertama metode kasus sahabat Upscape. Metode kasus ini seringkali sahabat Upscape bisa temukan di pengaturan ruang rawat inap intensif. Apakah itu di ruang ICU, ruangan CVCU, ruangan PICU, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, seringkali narasi dari metode kasus ini di soal adalah satu perawat akan menghandle 1 sampai 2 pasien ya dalam satu shift dinas. Jadi penerapannya itu nanti ya perawat akan fokus pada pasien tertentu saja yang telah dibagikan kepadanya ya, sampai mulai dari awal masuk sampai shift dinasnya berakhir ya. Dan setelah shift dinas berakhir, pola kerjanya pun akan dilanjutkan oleh perawat berikutnya. Ya. Nah, itu untuk metode kasus sahabat Upscape sekalian, ciri khasnya. Kemudian kalau di metode tim sahabat Upscape, ciri khasnya dia ada pembagian peran. Ya. Ada pembagian peran atau pembagian tugas. Yang mana tugas dan peran yang dibagi ini ada 2. Ada yang akan berperan sebagai koordinator asuhan keperawatan, ya, koordinator ASKEP ya. Yang mana ini akan dihandle oleh yang namanya Katim atau kepala tim. Selain itu ada yang akan berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan secara langsung. Ya. Pemberi asuhan keperawatan secara langsung yang mana itu dijalankan oleh perawat pelaksana. Jadi di metode TIM itu sahabat Upscape, kita akan melihat adanya koordinasi antara Katim dan perawat pelaksana. Nah, itu yang metode TIM. Yang ketiga itu adalah metode primer. Metode primer tampak koordinasi atau tampak pembagian tugas antara perawat primer dan perawat pelaksana sahabat Upscape. Ya. Nah, jadi mohon dibedakan antara metode tim dan primer ya. Kalau metode tim, Katim dan pelaksana. Kalau di metode primer, perawat primer dan perawat pelaksana. Ya. Terus akan timbul pertanyaan, siapa perawat primer ini? Apa job desk-nya? Nah, perawat primer merupakan perawat yang bertanggung jawab 24 jam secara penuh terhadap kasus pasiennya, mulai pasiennya masuk sampai pasiennya keluar. Ya, 24 jamnya ini dia nggak harus standby di rumah sakit sahabat Upscape, tapi tanggung jawabnya yang 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa dengan si pasiennya nanti, perawat pelaksana lapor ke perawat primernya. Nah, itu yang metode primer. Ada perawat primer dan pelaksana. Kalau metode modular, ini gabungan lagi. Gabungan dari metode tim dan metode primer. Sehingganya di metode modular, Bapak, Ibu, dan teman-teman akan mendapatkan koordinasi atau kolaborasi tugas antara Katim, habis itu perawat primer, habis itu perawat pelaksana. Ya, jadi kalau ada di soal nanti ada Katimnya, ada perawat primernya, ada pelaksana, mereka saling kolaborasi, nah itu metode modular namanya sahabat Upscape. Ya.
Sedangkan kalau metode fungsional itu adalah metode penugasan perawat, di mana perawat akan dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu. Ya, perawat dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu. Misal, di suatu ruangan rawat inap, pembagian tugasnya seperti perawat A, tugasnya hanya untuk administrasi dan urusan luar aja. Perawat B, tugasnya untuk melakukan pemeriksaan TTV dan pemeriksaan lainnya. Perawat C, tugasnya untuk melakukan pemberian obat, terus kemudian perawatan luka, terus pemasangan alat-alat medis lainnya. Nah, kalau seperti itu modelnya sahabat Upscape ya, di mana perawat dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu, itu merupakan ciri khas dari metode fungsional. Ya, itu dia penjabaran untuk masing-masing opsi di soal yang kedua. Kalau kita lihat narasi soal yang kedua lagi sahabat Upscape ya, kepala ruangan membagi tugas ruangan di mana perawat akan bertanggung jawab ya. Lihat ya, perawat akan bertanggung jawab terhadap 1 sampai 2 pasien yang telah dibagi berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Dan akan mendapatkan pasien yang berbeda setiap kali shift dinas. Ya. Jadi di sini kalau kita analisis nih sahabat Upscape mirip-mirip dengan penerapan dari metode kasus. Maka jawaban yang tepat adalah metode kasus sahabat Upscape sekalian. Nah, itu kira-kira untuk pembahasan soal yang kedua. Oke, sahabat Upscape sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Kali ini subtopiknya berkaitan dengan fungsi manajemen nih, sahabat Upscape sekalian. Ya, di soal yang ketiga, kita melihat narasi soalnya adalah seorang kepala ruangan sedang melakukan pembagian tugas serta jadwal shift terhadap perawat ruangan. Setelah itu, menginformasikan kepada perawat agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan pembagian. Apakah peran yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Apakah A. Pengarahan, B. Perencanaan, C. Pengendalian, D. Pengelolaan staf, atau E. Pengorganisasian? Ya. Nah, sahabat Upscape sekalian, ya, ketika kita analisis dari soalnya ini subtopiknya mengarah pada konteks fungsi manajemen. Ya, pada fungsi manajemen. Nah, pada fungsi manajemen sahabat Upscape ada 5 istilah yang sahabat Upscape harus ketahui, yaitu POSAK ya. POSAK. Yang mana P-nya ini adalah fungsi planning atau fungsi perencanaan. Ya, perencanaan. Nah, yang sahabat Upscape juga harus ketahui ini tentang fungsi manajemen, sahabat Upscape harus tahu apa ciri khas dari masing-masing fungsi manajemen, dan yang paling penting apa contoh penerapan dari masing-masing fungsi ini. Ya. Dan ini akan sangat detail kami ajarkan sahabat Upscape di bimbel kami. Ya. Jadi sahabat Upscape kalau ingin lebih mendalam tahu mengenai detail dari masing-masing fungsi manajemen ini, silakan daftar bimbel kami segera. Ya, atau mau latihan soal-soal pun tentang lingkup ini juga boleh, silakan untuk daftar tryout mandiri kita, sahabat Upscape. Ya, nah kita lanjutkan lagi di fungsi P, planning atau fungsi perencanaan. Contoh penerapannya seperti menetapkan visi dan misi organisasi, menetapkan kebijakan atau diskusi pembuatan kebijakan. Terus kemudian membentuk atau membuat SOP atau standar operasional prosedur. Membuat tujuan, apakah itu tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Habis itu mengidentifikasi kebutuhan. Ya. Dan masih banyak lagi nih beberapa contoh penerapan dari fungsi planning atau fungsi perencanaan atau peran perencanaan oleh manajer. Ya. Terus kemudian ada fungsi O atau organizing. Organizing atau fungsi pengaturan sahabat Upscape. Mengatur ya, fungsi mengatur. Apa-apa saja contoh penerapan dari fungsi organizing atau pengaturan? Misal, membentuk struktur tim, membentuk kelompok, membagi tugas. Ya. Bahkan seringkali penerapannya juga sahabat Upscape ya di lingkup ruangan membagi jadwal dinas ya. Membagi jadwal dinas itu juga masuk di penerapan fungsi organizing. Oke. Nah, lanjut ke fungsi berikutnya, fungsi S atau fungsi staffing sahabat Upscape. Ya.
fungsi staffing atau fungsi pengelolaan staf. Ya, fungsi staffing atau pengelolaan staf seperti yang sahabat Upscape ketahui ya, contoh penerapannya itu adalah terkait dengan segala macam proses yang dilakukan dalam tahap rekrutmen, ya. Apakah itu tes administrasi, ujian tulis, ujian praktek, psikotes, wawancara, ya. Apapun itu sahabat Upscape sekalian, ya, semua proses rekrutmen itu merupakan contoh penerapan dari fungsi staffing. Selanjutnya juga orientasi staf baru. Ya, orientasi staf baru juga staffing. Habis itu juga terkait dengan kegiatan pelatihan atau pengembangan skill staff. Itu juga masuk ke ranahnya staffing. Oke, terus kemudian fungsi A. A ini actuating yang juga sama dengan fungsi D, directing atau fungsi pengarahan sahabat Upscape. Ya, mengarahkan. Nah, di fungsi mengarahkan ini beberapa contoh penerapannya seperti kepala ruangan atau manajer memberikan supervisi. Terus kemudian memberikan bimbingan. Habis itu memberikan motivasi. Habis itu juga terkait dengan pendelegasian. Nah, ini semua lingkupnya actuating atau directing nih sahabat Upscape. Yang mana kata kuncinya adalah kegiatan pengarahan atau fungsi pengarahan. Ya, itu untuk yang A. Sedangkan yang terakhir yang C sahabat Upscape itu adalah fungsi controlling. Ya, controlling atau fungsi pengendalian. Ya, mengendalikan. Nah, beberapa contoh terkait dengan penerapan fungsi controlling seperti kegiatan melakukan monitoring, ya, melakukan evaluasi, melakukan penilaian. Nah, ini lingkup dari POSAK sahabat Upscape sekalian. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga sahabat Upscape semua, kita melihat kepala ruangan sedang melakukan pembagian tugas serta pembuatan jadwal shift terhadap perawat ruangan. Ya. Jadi kalau lagi membagi tugas atau membuat jadwal shift dinas sahabat Upscape, ini paling tepat ya merupakan contoh penerapan dari fungsi O atau organizing sahabat Upscape sekalian ya. Karena di organizing kita lihat ya, ada kegiatan membagi tugas ya. Dalam contoh kecilnya itu adalah membuat jadwal dinas. Itu sahabat Upscape sekalian, pembahasan soal kita yang ketiga. Sekarang kita masuk pada soal yang keempat dan kali ini tentang komunikasi S-bar sahabat Upscape. Atau lebih tepatnya ini terkait dengan TBAK. Ya. Soal yang keempat, seorang perawat melaporkan kondisi pasien kepada dokter penanggung jawab via telepon. Perawat menuliskan instruksi yang diberikan oleh dokter dan apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Apakah A, melaksanakan instruksi yang diberikan, B, menunggu dokter penanggung jawab, C, membacakan instruksi tersebut, D, konfirmasi ulang, atau E, melaporkan kepada perawat primer. Nah, sahabat Upscape ya, kita kenal istilah TBAK ya, atau seringkali disebut tebak ya. Jadi TBAK. T-nya ini adalah tulis sahabat Upscape sekalian. BA baca. K konfirmasi. Nah, ini biar gampang ya. T-nya tulis, BA-nya baca, K-nya konfirmasi. Nah, sahabat Upscape sekalian, pada kasus kita lihat nih, perawat menuliskan ya instruksi yang diberikan oleh dokter. Otomatis sahabat Upscape ya, kondisinya sekarang perawat sedang menuliskan instruksi yang diberikan oleh dokter. Dan pertanyaannya adalah, apa selanjutnya setelah tulis? Ya, tulis sudah beres nih. Tentu adalah BA. BA apa? Baca. Baca kalau kita lihat di opsi jawaban, sahabat Upscape semua, ya, mana yang mengandung baca? Itu adalah opsi C, sahabat Upscape, membacakan instruksi tersebut. Ya, jadi setelah ditulis,
si perawat membacakan kembali instruksi tersebut, sahabat Upscape, dan setelah dibaca, dikonfirmasi ulang, sahabat Upscape. Ya, K-nya itu konfirmasi. Ya, jadi jawaban yang tepat ya setelah menulis itu adalah membacakan, sahabat Upscape. Dan membacakan itu kita bisa lihat di opsi C, membacakan instruksi tersebut. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang keempat ini adalah opsi C. Dan di bimbel kami, sahabat Upscape sekalian, materi tentang komunikasi SBAR dan detail-detailnya sampai tebak ini, sahabat Upscape, akan kita ajarkan secara detail. Kita juga ada semacam mini tryout untuk mengulas pemahaman sahabat Upscape tentang subtopik-subtopik detail dari komunikasi SBAR ini. Ya, patient safety dan komunikasi SBAR terutamanya. Jadi sahabat Upscape, buruan ya. Bagi yang ingin tahu lebih dalam nih sahabat Upscape tentang detail dari komunikasi SBAR, silahkan ikutan program bimbel yang kami sediakan. Terakhir sahabat Upscape, kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima kali ini kita akan bahas tentang tingkat ketergantungan pasien, sahabat Upscape. Dan kalau Emil baca sekilas nih di soalnya, ini mengarah pada tingkat ketergantungan pasien standar atau referensinya Douglas. Ya, yang mana kalau dari teorinya Douglas ya, tingkat ketergantungan pasien kan terdiri dari 3 kategori, sahabat Upscape. Ya, yang mana ini juga paling sering digunakan nih di ruangan-ruangan ya. Pertama adalah tingkatan minimal care. Kemudian yang kedua ada partial care. Yang ketiga itu adalah total care. Yang mana sahabat Upscape sekalian ya, untuk menentukan tingkatan kategori ini, itu kalau dari standarnya Douglas ada beberapa indikator yang dinilai. Yang pertama dilihat dari bagaimana kemampuan melakukan ADL atau ambulasinya. Habis itu dilihat dari berapa frekuensi observasi TTV-nya. Habis itu bisa dilihat dari alat medis yang terpasang. Bahkan juga bisa dilihat dari tingkat kesadaran pasiennya. Ya. Dan kita bisa bedakan di sini nih sahabat Upscape sekalian ya. Untuk minimal care ya. Kemampuan pasien melakukan ADL dan ambulasinya ini pada umumnya udah mampu mandiri sahabat Upscape ya. Tapi kalaupun dibantu, bantuan yang diberikan itu minim. Jadi pada umumnya sahabat Upscape sekalian, pasien-pasien yang minimal care ini itu adalah pasien-pasien yang sudah mampu mandiri. Kalaupun dibantu, itu dia bantuan yang diberikan minim. Terus kemudian partial care. Partial care, ADL dan ambulasinya itu adalah dibantu sebagian. Jadi ada yang bisa secara mandiri dilakukan oleh si pasien. Ada sebagian aktivitas lain yang harus dibantu oleh keluarga atau oleh perawat. Terus kemudian total care. Total care itu dibantu penuh semuanya. Ya. Jadi pasien benar-benar dibantu semua aktivitasnya oleh perawat atau keluarga. Terus kemudian observasi TTV. Observasi TTV pada pasien yang minimal care 1 kali dalam 8 jam. Atau 1 kali dalam 1 shift. Atau bahkan bisa 1 kali dalam 1 hari. Ya, jadi observasi TTV pada pasien yang minimal care ini agak jarang sahabat Upscape dibanding yang pasien partial care atau total care. Kalau partial care itu observasi TTV-nya tiap 1 kali dalam 3-4 jam. Kalau dia total care 1 kali dalam 1 jam ya. Bahkan kalau pasiennya terpasang alat monitor itu bisa diobservasi secara terus-menerus sahabat Upscape. Nah, itu kalau dilihat dari indikator observasi TTV. Terus kalau dilihat dari alat medis yang terpasang, pasien yang minimal care itu pada umumnya sudah lepas semua alat medisnya sahabat Upscape. Kalaupun ada bantuan, ya itu cuma infus saja palingan sahabat Upscape sekalian. Pasien yang minimal care. Tapi pasien yang partial care yang terpasang adalah infus dan kateter urin. Kalau yang total care bisa infus, bisa kateter urin, ya. Habis itu juga terpasang NGT, juga mendapat terapi suction, terus kemudian juga terpasang alat monitor, terpasang infus pump, dan lain sebagainya. Ya, jadi makin dia ke total care, maka alat medis yang terpasang juga makin banyak sahabat Upscape sekalian. Nah, terus kemudian pada kondisi pasien yang mengalami penurunan kesadaran, pasien yang gelisah, nah itu dia masuk ke dalam kategori
total care sahabat Upscape. Ya. Jadi pasien-pasien yang total care itu pada umumnya adalah pasien-pasien yang bermasalah tingkat kesadarannya. Ya. Dan ini relate dengan soal yang kelima sahabat Upscape sekalian, ya. Kita melihat pasien dirawat dengan post-op abses submandibula, kemudian pasien ditemukan gelisah, delirium, dan aktivitas sehari-hari dibantu. Kan datanya sedikit ini aja nih sahabat Upscape ya. Gelisah, delirium, aktivitas sehari-hari dibantu. Nah, untuk aktivitas kan kita nggak tahu nih, dia apakah semuanya atau sebagian kita nggak tahu. Jadi patokannya bukan ke sini. Tapi patokannya lebih ke arah tingkat kesadaran pasien yang mengalami penurunan, ditandai dengan delirium dan gelisah. Nah, kalau sudah tingkat kesadaran yang menurun, atau pasien tidak sadar sahabat Upscape sekalian, ya ini jelas tingkat ketergantungannya adalah total care. Ya. Terus sahabat Upscape melihat di sini nih, opsi jawaban ada yang intermediate dan intensif. Nah, keduanya ini sahabat Upscape bukan merupakan kategori tingkat ketergantungan menurut Douglas, tapi menurut Hansen. Nah, apa tingkat ketergantungan pasien menurut Hansen? Detailnya ada di program bimbel kami sahabat Upscape, ya. Jadi silahkan nih sahabat Upscape sekalian, kalau ingin tahu lebih detail mengenai tingkat ketergantungan pasien, kami jelaskan secara detail di program bimbel intensif persiapan SKB CPNS Upscape. Ya, itu dia sahabat Upscape sekalian pembahasan soal yang kelima. Dan terakhir sahabat Upscape sekalian, ini adalah soal yang menjadi tugas sahabat Upscape semua terkait dengan manajemen. Ini adalah soal yang keluar di pelaksanaan SKB CPNS tahun 2021. Soalnya adalah SBAR merupakan singkatan dari apa? Apakah A, Situation Background Analysis Recommendation, atau B, Situation Background Assessment Recommendation, atau C, Situation Background Assessment Resolution, atau D, Situation Basic Assessment Recommendation, atau E, Symptom Background Assessment Recommendation. Silahkan analisis sahabat Upscape, kira-kira jawabannya apa? Tuliskan di kolom komentar YouTube kita, jawabannya apa? Dan kita akan ngasih hadiah kepada sahabat Upscape yang beruntung dan kita akan infokan di Instagram kita. Ya, silahkan sahabat Upscape ya untuk ketik sebanyak mungkin di kolom chat jawabannya apa. Dan bagi sahabat Upscape sekalian yang ingin dibahas soal-soal tertentu atau topik-topik soal tertentu, silahkan juga ketik di kolom chatnya. Ya, silahkan beri masukan dan saran kepada kami di kolom chat kita. Dan bagi sahabat Upscape yang merasa video ini bermanfaat, mungkin bisa dibantu untuk klik tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Upscape agar sahabat Upscape bisa mendapatkan informasi-informasi banyak terkait dengan persiapan-persiapan uji kompetensi, persiapan SKB CPNS, dan informasi-informasi pembelajaran lainnya. Demikian sahabat Upscape semua, video pembahasan soal kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk belajar di channel YouTube kita. Dan sampai jumpa lagi sahabat Upscape di video pembahasan soal SKB berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.